Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya masih mengupdate lagi mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia dan saya masih melanjutkan konten yang hari kemarin ya, mengenai progres pembangunan jalan tol Ketaji. Ini saya dapatkan sebuah informasi yang mungkin bisa memberikan gambaran kita semuanya mengenai progres pembangunan jalan tol Ketaji, jalan tol yang menghubungkan Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Untuk tahap pertama yang akan dibangun nanti dari Gede Bage, Tasikmalaya sampai dengan Ciamis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah berita dari CNBC Indonesia. Ini tanggal 22 Januari ya, jadi masih baru banget mengenai progres atau update pembangunan jalan tol Ketaji. Nah, ini judulnya mantap, tol terpanjang RI bakal tembus Yogyakarta. Kita simak saja beritanya. Konektivitas Bandung Yogyakarta bakal semakin mudah karena akan ada jalan tol yang menyambungkan keduanya di jalur selatan. Selama ini konektivitas jalan tol antara kedua kota besar itu harus sedikit memutar karena melewati jalur utara dengan terlebih dahulu melewati Semarang dan Solo. Itu pun setelah adanya tol Cisumdawu pada tahun lalu. Kedepan, Bandung Yogyakarta bakal semakin terhubung, di mana skemanya itu tol Ketaji, Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap yang titik mulanya di Gede Bage, Bandung bakal sampai di titik akhir Cilacap, tempat saya tinggal ya guys. Selanjutnya akan ada tol penyambung dari wilayah Yogyakarta. Untuk Ketaji, dalam rencana umum jaringan jalan nasional dan tol PUPR akan sampai Cilacap, lalu akan ada tol dari Yogyakarta menuju Kulon Progo dan terus ke barat sampai ketemu Ketaji di Cilacap. Kata anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo kepada CNBC Indonesia. Tersambung tol jalur selatan dari Jakarta ke Surabaya via Bandung dan Yogyakarta memang menjadi tujuan rencana umum PUPR, namun implementasinya bertahap. Tahapan yang sekarang fokusnya adalah yang tercantum di PSN, di mana untuk Ketaji baru sampai Ciamis, kata Sony. Pemerintah tengah melakukan tender ulang tol Ketaji untuk menemukan investor baru. Hingga kini, nama baru yang terpilih untuk menggarap proyek ini masih dalam tahap pencarian. Namun dalam waktu 2 bulan ke depan, nama-nama investor tersebut sudah akan terlihat. 2 bulan ke depan berarti Maret dong ya. Saat ini tol Ketaji masih dalam proses prakualifikasi. Target Maret sudah ada calon-calon untuk masuk tahap tender. Target kita penetapan pemenang akan sekitar Agustus dan perjanjian pengusahaan jalan tol, perjanjian investasi sekitar September 2024, ungkap Sony Sulaksono. Kalau dari informasi ini ya guys, otomatis progres atau proses konstruksi pembangunan jalan tol Ketaji ini akan sedikit mundur ya, di bulan Agustus bahkan mungkin di akhir tahun. Meski nama investor baru akan muncul, namun masih ada sejumlah tahapan menuju proses pembangunannya, yakni pembebasan lahan. Konstruksi Garut Utara Ciamis akan dilakukan pembangunan 2030, di mana pembebasan lahan dilakukan 2028, kata Sony. Nah, ini sebuah berita yang cukup ya harus kita ambil informasinya. Ini ada sebuah berita yang cukup membuat kita harus mengernyitkan dahi atau mungkin kaget atau ya gitu ya. Karena kalau dari apa yang disampaikan oleh anggota BPJT ini, Bapak Sony Sulaksono, bahwasanya
untuk proses pembangunan jalan tol Getaji ya, untuk trase Garut Utara sampai Ciamis itu baru akan dilakukan pembangunan di 2030. Pembebasan lahan dilakukan 2028. Ya berarti kita masih harus menunggu ya. Ini masih tahun 2024, 4 tahun lagi untuk menuju proses pembebasan lahan. Tapi informasi mengenai proses pembangunan jalan tol Getaji ini cukup dinamis ya. Kalau saya ikuti dari awal, dari informasi-informasi yang rilis di berbagai media ini, memang ada yang 2024, ada yang 2028 ya. Nah ini kita masih menunggu ya, karena memang segala sesuatu membutuhkan proses. Namun yang diprioritaskan saat ini kan dari Gede Bage sampai dengan Garut Utara dulu ya untuk pembangunan jalan tolnya. Nah dari Garut Utara sampai dengan Ciamis ini, berdasarkan berita ini tahun 2030 untuk proses pembangunannya, sedangkan proses pembebasan lahannya dimulai di tahun 2028. Jadi masih ada waktu kira-kira sekitar 4 tahun lagi. Dan apakah itu mungkin untuk dipercepat? Bisa jadi ya, namanya pemerintah pasti kan merencanakan segala sesuatunya dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Tentunya juga melihat penganggarannya ya, pendanaannya atau dari dananya. Ini dananya ada atau enggak, atau memang kalau memang dari pihak swasta ya atau pihak-pihak yang lain otomatis atau PMN ya misalnya, itu pasti juga membutuhkan pendanaan. Tergantung dananya juga. Kalau dananya ada, prosesnya bisa dipercepat, tidak menutup kemungkinan ya lebih cepat dari tahun 2028 atau 2030 ya. Kita doakan saja segala sesuatunya lancar dan tidak mundur-mundur terus ya proses pembebasan lahannya ya, terutama saat ini yang sedang berjalan untuk trase di Bandung sampai dengan Garut Utara ya. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.